semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi akuntansi biaya, yaitu job order. Seperti yang kita ketahui, job order merupakan metode perhitungan biaya, di mana biaya diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah. Adapun ketentuan untuk menghitung biaya berdasarkan pesanan secara efektif. Yang pertama, pesanan harus dapat diidentifikasikan secara terpisah. Yang kedua, harus ada perbedaan penting dalam biaya per unit suatu pesanan dengan pesanan lain. Dan yang ketiga, rincian mengenai suatu pesanan dicatat dalam kartu biaya pesanan. Oke, untuk kasus kali ini kami menggunakan UMKM yang bergerak di bidang penjualan kue dan roti, terutama kue brownies, yaitu The Betari Bakeries, yang setiap bulannya dapat membuat 10 hingga 40 box pesanan kue. Adapun bahan-bahan atau resep yang digunakan untuk proses pembuatan kue brownies ini. Yang pertama, 225 gram dark coklat. Yang kedua, 60 ml minyak goreng. Yang ketiga, 75 gram butter. Yang keempat, 3 butir telur. Yang kelima, 225 gram gula pasir. Yang keenam, 150 gram terigu. Dan yang ketujuh, 45 gram coklat bubuk. Untuk proses transaksi dan perhitungan biaya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama, pada tanggal 1 Januari 2021 terjadi pembelian bahan baku secara tunai untuk proses produksi yang terdiri dari minyak goreng 1 liter dan butter 1 kilo. Jurnalnya itu sebagai berikut. Jurnalnya itu persediaan bahan baku pada kas. Kenapa kas? Karena ini pembeliannya dilakukan secara tunai. Dan 83.000 itu dari mana? 83.000 itu dari harga 1 liter minyak goreng seharga 15.000 dan 1 kilo butter seharga 68.000. Transaksi kedua terjadi pada tanggal 5 Januari 2021. Yaitu terjadi pembelian bahan baku lainnya secara tunai untuk proses produksi yang terdiri dari telur 8 kilo, gula pasir 3 kilo, terigu 2 kilo, coklat bubuk 1 kilo, dan coklat batang 3 kilo. Pada transaksi ini, jurnalnya itu sebagai berikut. Persediaan bahan baku pada kas sebesar 290.000 dari mana? Dari harga telur 8 kilo sebesar 64.000, gula pasir 3 kilo seharga 36.000, terigu 2 kilo seharga 30.000, coklat bubuk 1 kilo seharga 40.000, dan coklat batang 3 kilo itu seharga 120.000. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 7 Januari 2021 terjadi pembelian bahan penolong secara tunai untuk proses produksi yang terdiri dari Cadbury 12 bungkus dan keju ukuran 175 gram sebanyak 2 bungkus. Pada transaksi kali ini, jurnalnya itu persediaan bahan penolong pada kas sebesar 160.000. Dari mana? Yang terdiri dari pembelian Cadbury 12 bungkus seharga 120.000 dan keju ukuran 175 gram 2 bungkus itu sebesar 40.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2021 terjadi pembelian secara tunai 15 box sebagai kemasan brownies dengan harga 3.500 per boxnya dan dialokasikan sebagai beban pemasaran dan marketing. Pada transaksi ini, jurnal itu sebagai berikut. Beban pemasaran dan marketing pada kas senilai 52.000 yang didapatkan dari 15 box dikali 3.500 yang merupakan harga satu boxnya. Transaksi selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2021 DBTI menerima pesanan dari Ibu Widayanti Romani sebanyak 3 box brownies yang akan diambil pada tanggal 11 Januari pukul 10 pagi, sehingga pesanan harus diproses pada hari itu juga dengan nomor pesanan 156. Pada transaksi ini, jurnal itu sebagai berikut. Barang dalam proses, biaya bahan baku 156 pada persediaan bahan baku senilai Rp83.250 dengan rincian harga Rp2.700 untuk 180 ml minyak goreng, Rp15.300 untuk 225 gram butter,
Rp18.000 untuk 9 butir telur, Rp8.100 untuk 675 gram gula pasir, Rp6.750 untuk 450 gram terigu, Rp5.400 untuk 135 gram coklat bubuk, dan Rp27.000 untuk 675 gram coklat batang. Transaksi selanjutnya, debit tadi mempekerjakan pekerja sebanyak 1 orang karyawan dengan biaya Rp10.000 per jamnya, di mana per box brownies ini memerlukan waktu 1 jam dalam pembuatannya, sehingga pesanan nomor 156 ini memerlukan waktu 3 jam dalam pembuatannya. Nah, pada transaksi ini jurnal entry sebagai berikut. Barang dalam proses biaya tenaga kerja 156 pada persediaan bahan baku senilai Rp30.000. Rp30.000 ini didapatkan dari 3 jam kerja dikali biaya upah per jamnya itu sebesar Rp10.000. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 10 Januari 2021 diketahui bahwa BOP setiap pesanan ini dibebankan sebanyak 60% dari bahan baku. Jurnalnya itu sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabrik 156 pada BOP yang dibebankan sebesar Rp49.950 yang didapatkan dari 60% dikali nilai bahan baku pesanan nomor 156 sebesar Rp83.250. Transaksi selanjutnya, untuk pesanan nomor 156 ini terjadi pemakaian bahan penolong sebagai topping pelengkap brownies sebesar Rp42.000 yang terdiri dari pemakaian coklat Cadbury sebanyak 3 bungkus, yang 1 bungkusnya ini seharga Rp10.000, dan keju 105 gram seharga Rp12.000. Jadi jurnalnya itu sebagai berikut. Pengendalian biaya overhead pabrik pada persediaan bahan penolong senilai Rp42.000. Halo semuanya, saya Vanessa Dea dan saya akan menjelaskan transaksi lanjutan dari yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Nandita. Saya akan menjelaskan transaksi dari transaksi 9 hingga yang paling akhir. Di transaksi 9 tanggal 11 Januari 2021, di mana pesanan 156 telah selesai diproduksi dan telah diambil oleh customer, di mana dijual 1 box seharga Rp100.000. Berikut merupakan jurnal penyelesaian tanggal 11 Januari. Kita mendebit akun kas dan mengkredit akun penjualan karena kita menerima uang tunai dari penjualan 3 box brownies pesanan 156 dengan nominal Rp300.000 dari Rp100.000 per box dikalikan 3 box. Lalu kita juga menjurnal harga pokok penjualan dengan mengkredit barang dalam proses bahan baku, barang dalam proses tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses BOP. Ini merupakan biaya-biaya yang digunakan selama proses produksi, di mana bahan baku ada 83.250 untuk 3 porsi brownies. Lalu ada tenaga kerja langsung 30.000 yang dihitung dengan sistem jam kerja, di mana 1 box brownies memerlukan 1 jam, sehingga 1 jam kali 30, 30.000. Lalu BOP sejumlah 49.950, di mana tarif ini dibebankan dari 60% dari biaya bahan baku. Selanjutnya transaksi 10 tanggal 20 Januari 2021. Diterima pesanan oleh Bapak Rudianto sebanyak 7 box brownies yang akan diambil hari ini pukul 18 atau jam 6 sore, sehingga pesanan diproduksi hari ini. Oke, jadi kami menerima kembali pesanan oleh Bapak Rudianto yang akan diambil hari ini juga, jadi barang tersebut akan diproses hari ini. Berikut merupakan jurnal penyesuaian dari transaksi ke-10 atau tanggal 20 Januari 2021. Kita mendebit barang dalam proses bahan baku, karena bahan baku yang dalam persediaan kita akan memproses, sehingga masuk dalam akun bahan dalam proses bahan baku 157 dengan mengkredit persediaan bahan baku sebesar Rp194.250. Nominal ini merupakan nominal dari 7 box brownies sebagai bahan baku yang digunakan. Lalu kami juga berjurnal barang dalam proses BTK atau tenaga kerja langsung dan beban gaji sebesar Rp70.000. Perhitungan ini merupakan 1 jam dikali 7 box brownies. Lalu kami juga menjurnal barang dalam proses BOP 157 dengan mengkredit BOP dibebankan
sejumlah 116.550. Perhitungan ini merupakan 60% dari bahan baku yang digunakan, sejumlah 7 box brownies. Perhitungan ini sama dengan perhitungan pesanan sebelumnya. Lalu transaksi selanjutnya, tanggal 20 Januari 2021, yaitu pemakaian bahan penolong sebagai topping pelengkap brownies sebesar 98.000 untuk pemakaian coklat Cadbury 7 bungkus masing-masing bungkus 10.000 dan keju 245 gram sejumlah 28.000. Ini kita masukkan ke dalam jurnal pengendalian BOP dan kredit persediaan bahan penolong. Pengendalian BOP atau kita kenal juga dengan BOP sesungguhnya sebesar 98.000 dan persediaan bahan penolong 98.000. Karena pemakaian bahan penolong akan mengurangi persediaan yang ada dari bahan penolong tersebut. Pada transaksi berikutnya masih pada tanggal yang sama, 20 Januari 2021. Karena dikatakan sebelumnya bahwa pesanan 157 akan diambil dan diproduksi hari ini juga. Namun karena beberapa kendala, maka pesanan 157 akan diantarkan ke customer esok hari. Sehingga barang yang sudah jadi kita jurnal seperti ini. Mendebit barang jadi 157 sebesar Rp380.800 dan kredit barang dalam proses bahan baku 157 194.250 seperti yang sudah dicatat oleh jurnal sebelumnya. Barang dalam proses BTK 70.000 perhitungan 1 jam kali 10.000 karena 1 jam kerja sama dengan 10.000 sebagai tarif. Lalu barang dalam proses BOP 157 sebesar Rp116.550 yang merupakan pembebanan 60% dari harga bahan baku, sehingga total cost atau biaya yang digunakan untuk memproduksi pesanan 157 sebesar Rp380.800. Transaksi selanjutnya tanggal 21 Januari 2021. Pesanan 157 telah diterima customer dan telah dilunasi secara tunai. Berikut merupakan jurnal penyelesaian dari transaksi tanggal 21 Januari 2021, di mana kas didebit dan mengkredit akun penjualan sebesar 700.000 karena 1 box brownies dijual dengan harga 100.000, sehingga 7 box pesanan dikalikan 100.000. Kita juga menjurnal harga pokok penjualan dan barang jadi. Harga pokok penjualan didebit sebesar Rp380.800 dan barang jadi 157 di kredit Rp380.800. Transaksi selanjutnya, transaksi 25 Januari 2021. Membayar upah pekerja bulan Januari sesuai dengan tarif jam kerja. Berikut merupakan jurnal penyelesaian dari transaksi tanggal 25. Kita mendebit beban gaji sebesar 100.000 dan mengurangi akun kas di kredit sebesar 100.000. Dibayarkan beban gaji 100.000 karena jumlah jam yang diperlukan untuk memproduksi pesanan di bulan Januari yaitu 10 jam dan 1 jam tarif kerja seharga 10.000. Karena DB Tari Bakery hanya memiliki 1 karyawan untuk membantu, maka 10 jam dikali 10.000. Maka beban gaji bulan Januari 100.000. Transaksi selanjutnya, transaksi tanggal 29 Januari 2021, yaitu menutup akun BOP dan dibebankan ke dalam BOP sesungguhnya, dan selisih untuk menutup akun BOP dialokasikan pada harga pokok penjualan. Berikut merupakan jurnal penyelesaian transaksi nomor 29, di mana BOP yang telah dibebankan sejumlah Rp166.500. Nominal ini didapat dari BOP yang telah kita bebankan dari produksi pesanan tersebut, pesanan 156 dan 157. 60% dari biaya bahan baku. Sehingga ketika diakumulasi pesanan 156 dan 157, BOP dibebankan sebesar Rp166.500. Dan mengkredit pengendalian BOP atau BOP sesungguhnya yang terjadi sebesar Rp140.000, yaitu saat pemakaian bahan penolong. Sehingga selisih dari BOP dibebankan dan pengendalian BOP masuk ke dalam harga pokok penjualan sebesar Rp26.500.
Selisih dari akun BOP dibebankan dan pengadilan BOP atau BOP sesungguhnya akan mengurangi harga pokok penjualan karena BOP yang dibebankan lebih besar dari BOP yang sesungguhnya terjadi. Itu tadi yang merupakan penjelasan mengenai jurnal Debitary Bakery bulan Januari 2021. Di rangkaian sebelumnya, langkah selanjutnya adalah membuat kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan sendiri adalah kartu yang mencatat seluruh rincian suatu pesanan. Nah, biasanya itu berisikan tentang nomor pesanan, nama pelanggan, kuantitas yang akan dipesan, tanggal dimulai dan diakhirinya pesanan, terus ada juga laba dan biaya-biaya yang bersangkutan seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik yang akan dibebankan, beban pemasaran dan administrasi. Nah, selain itu juga bentuk dari kartu biaya pesanan ini sangat beragam tergantung entitasnya masing-masing. Berikut ini adalah kartu biaya pesanan Betari Bakery untuk pesanan nomor 156. Nah, kita bisa lihat di bagian kiri atas itu terdapat nama UMKM-nya yaitu Betari Bakery dengan alamat yaitu Modern Hill Green Tranquility F6. Di bawah alamatnya tersebut terdapat nama pelanggan yaitu untuk Ibu Widayanti Romanti dengan produk yang dipesan yaitu Fuji Brownies dengan spesifikasi yaitu Fuji Brownies Chocolate and Cheese. Nah, Ibu Widayanti sendiri ini memesan sebanyak 3 box. Di bagian kanannya sendiri itu terdapat nomor pesanan yaitu pesanan nomor 156 dan di bawahnya terdapat berbagai macam tanggal. Yang pertama itu tanggal pesanan yaitu 10 Januari 2021. Terus kemudian ada tanggal mulai dikerjakan yaitu 10 Januari 2021, tanggal dibutuhkannya yaitu 11 Januari 2021, dan tanggal selesainya adalah 11 Januari 2021. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk bahan baku langsung. Nah, bahan baku langsung untuk pesanan nomor 156 sendiri itu digunakan pada tanggal 10 Januari 2021 sebesar 83.250. Dan untuk tenaga kerja langsungnya sendiri memakan waktu 3 jam, dan dimana 1 jamnya sendiri adalah 10.000, sehingga 3 jamnya adalah 30.000. Dan yang terakhir itu adalah overhead pabrik yang dibebankan, yaitu sebesar 49.950 yang didapatkan dari 60% dari BOP. Nah, selanjutnya di bagian kanan itu adalah perhitungan biaya pabrik dan laba. Biaya pabrik sendiri itu didapatkan dari bahan baku langsung, ditambahkan tenaga kerja langsung, ditambahkan overhead pabrik yang dibebankan. Nah, beban baku langsungnya sendiri, seperti perhitungan di bagian kiri, itu sebesar 83.250. Berarti bahan baku langsungnya ada dituliskan sebesar 83.250, tenaga kerja langsungnya sebesar 30.000, overhead pabriknya yang dibebankan sebesar 49.950, sehingga didapatkan total biaya pabrik sebesar 163.200. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan biaya pabrik, kita akan mencari nilai laba. Nah, harga jualnya sendiri ini adalah 100.000 per box. Karena untuk pesanan nomor 156 ini adalah 3 box, sehingga harga jual untuk 156 adalah 300.000. Nah, biaya pabriknya sendiri adalah 163.200 ditambahkan dengan beban pemasaran yaitu 10.500 yang didapatkan dari perkalian pembelian box yang seharga 3.500 per box. Dan untuk pesanan nomor 156 ini kan menggunakan 3 box, sehingga kita akan mengalikan 3 dengan 3 kali 1.500 sehingga mendapatkan 10.500. Setelah itu ditambahkan untuk mendapatkan biaya untuk membuat dan menjual sebesar 173.700. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan laba dengan cara mengurangi harga jual dengan biaya untuk membuat dan menjual. Yaitu 300.000 dikurangi 173.700 yang akan mendapatkan laba yaitu sebesar 126.300. Berikut ini adalah kartu biaya pesanan Betari Bakery untuk pesanan nomor 157. Sama seperti format untuk pesanan nomor 156, untuk bagian kiri atas adalah untuk nama UMKM-nya yaitu Betari Bakery dengan alamatnya itu Modern Hill, yang di bawahnya terdapat nama pelanggan. Untuk pesanan nomor 157 sendiri, nama pelanggannya adalah Bapak Rudianto dengan produknya yaitu Fuji Brownies dengan spesifikasinya adalah Fuji Brownies Chocolate and Cheese. Jumlah yang dipesan adalah 7 box, dan untuk di bagian kanannya sendiri itu adalah berbagai macam tanggal seperti sama sebelumnya, yaitu pesanan nomor 156 dimulai dari tanggal pesanan hingga tanggal selesai. Dan untuk pesanan nomor 157 sendiri, tanggal pesanan hingga tanggal selesainya adalah
20 Januari 2021. Setelah itu kita akan melakukan perhitungan untuk bahan baku langsung. Bahan baku langsungnya sendiri untuk pesanan nomor 157 menggunakan sebesar 194.250. Dan untuk tenaga kerja langsungnya itu memakan waktu sebanyak 7 jam. 1 jamnya sendiri adalah 10.000 sehingga kita akan mendapatkan 70.000. Dan selanjutnya yang terakhir itu biaya overhead pabrik yang dibebankan itu sebesar 116.550. Nah, seperti sama sebelumnya, itu untuk di bagian kanannya itu untuk menghitung biaya pabrik atau biaya produksi dan untuk menghitung laba. Biaya pabriknya sendiri didapatkan dari bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik yang dibebankan. Bahan baku langsungnya sendiri adalah 194.250 ditambah tenaga kerja langsungnya itu 70.000 dan overhead pabrik yang dibebankannya adalah 116.550 sehingga didapatkan total biaya pabrik sebesar 380.800. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai labanya. Nah, harga jualnya ini 700.000 didapatkan dari harga per boxnya adalah 100.000. Dan untuk pesanan nomor 157 sendiri kan Bapak Rudianto memesan sebanyak 7 box. Sehingga 7 box ini akan dikalikan 100.000 sehingga mendapatkan harga jualnya yaitu 700.000. Nah, biaya pabriknya kan tadi kita udah hitung nih sebesar 380.800. Nanti kita akan tambahkan dengan beban pemasaran yaitu sebagai beban untuk pembelian box, penggunaan box itu sebesar 3.500 per box yang dimana kita menggunakan 7 box sehingga 7 dikali 3.500 mendapatkan hasilnya 24.500. Nah, itu akan ditambahkan biaya pabrik dan beban pemasaran untuk mendapatkan biaya untuk membuat dan menjual yaitu sebesar 405.300. Nah, nanti kita akan mendapatkan nilai laba dengan cara mengurangi harga jual dengan biaya untuk membuat dan menjual yaitu 700.000 dikurangi 405.300 sehingga mendapatkan 294.700. Selanjutnya adalah laporan harga pokok produksi Debetari untuk periode 31 Januari 2021. Di sini terdapat bahan baku langsung, persediaan awalnya Rp0, lalu pembelian Rp373.000, lalu ada persediaan akhirnya Rp95.500. Jadi kita dapat bahan baku langsung yang terpakai dengan cara persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Di sini kita dapat Rp277.500. Lalu ada tenaga kerja langsung sejumlah Rp100.000. Lalu ada overhead pabrik yang kita pakai adalah BOP yang dibebankan sejumlah Rp166.500. Lalu dari ketiga komponen tersebut kita dapat total biaya produksi sejumlah Rp544.000. Lalu untuk mencari harga pokok produksi dengan cara total biaya produksi ditambah barang dalam proses awal dikurangi barang dalam proses akhir. Karena di sini barang dalam proses awal dan proses akhir Rp0, maka kita dapat harga pokok produksinya sejumlah Rp544.000. Setelah laporan harga pokok produksi, lalu kita lanjut lagi ke laporan laba rugi Debetari untuk periode 31 Januari 2021. Di sini terdapat penjualan sejumlah Rp1 juta. Lalu kita mencari harga pokok penjualan dengan cara persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi dikurangi persediaan barang jadi akhir. Nah, karena persediaan barang jadi awal dan persediaan barang jadi akhirnya Rp0, maka kita dapat harga pokok penjualan estimasi sejumlah Rp544.000. Lalu di sini kita terdapat selisih biaya overhead pabrik yang lebih dibebankan sejumlah Rp26.500. Lalu kita dapat harga pokok penjualan yang sesungguhnya, yaitu dari harga pokok penjualan estimasi kita kurangi dengan selisih biaya overhead pabrik yang lebih dibebankan. Jadi kita dapat Rp517.500. Lalu kita dapat laba kotor. Laba kotor dari mana? Penjualan dikurangi harga pokok penjualan yang sesungguhnya sejumlah Rp482.500. Lalu terdapat beban operasional, yaitu beban pemasaran sejumlah Rp35.000. Lalu total bebannya adalah Rp35.000. Laba kotor kita kurangin beban operasional atau total beban. Jadi kita dapat laba bersih sejumlah Rp447.500.